Ya, halo semuanya, selamat sore. Dalam 10 menit ke depan ini, ya, saya pribadi akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo yang saat ini menjabat kebetulan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, yang kebetulan bidangnya adalah bidang IT, Information Technology, atau teknologi informatika. Nah, ini kan masih relevan dengan pertanyaan yang diajukan Menkominfo terdahulu, Pak Tifatul Sembiring. Internet cepat buat apa gitu loh. Sama internet 5G yang cepat-cepat, yang kencang-kencang buat apa kalau cuma buat sekedar YouTube doang gitu, atau ngegame. Saya jawab ya. Era sekarang ini sudah berbeda dengan era 20 hingga 30-an tahun yang lalu. Internet itu kan pertama ditemukan di tahun 90-an, di pertengahan tahun 90-an ya, World Wide Web itu. Nah, sekarang ini internet itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, bahkan boleh bisa dibilang kebutuhan primer di era digital sekarang ini. Kenapa? Karena hampir semua hal itu sekarang serba, bukan hanya serba digital aja, tapi semua serba terhubung dengan internet. Kita aja kalau nggak ada kuota internet di HP, rasanya gimana gitu. Apalagi kalau Anda adalah kaum yang FOMO, fear of missing out gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi era sekarang ini adalah era di mana hampir semua hal itu terhubung dengan internet. Ya, dan bahkan hampir semua kegiatan pun bisa kita lakukan dengan mengandalkan koneksi internet. Jadi bukan hanya sekedar medsosan, media sosialan, kemudian chattingan, atau buka YouTube, buka Netflix, buka live streaming dan sebagainya. Bukan hanya itu. Sekarang aja hampir semua bisa online. Ngurus KTP digital online. Kemarin itu sinkronisasi NIK itu nomor induk kependudukan, dan NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu pun juga online. Kemudian ngurus SIM, surat izin mengemudi, perpanjang SIM online. Kemudian perpanjang BPKB, STNK udah bisa dilakukan secara online. Bahkan bikin paspor pun, perpanjangan paspor pun daftarnya sekarang udah bisa online. Udah bisa kita lakukan dari rumah. Gitu loh. Ya. Apalagi ditambah yang beberapa waktu lalu pernah kita bahas, yaitu dunia pasca COVID. Kita ini aja deh, atau Indonesia pasca COVID, dimana kegiatan-kegiatan yang pada saat wabah virus corona ini berkecamuk, ya, itu hampir semua kegiatan bisa kita lakukan secara online dan berlanjut ke setelahnya. Sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan orang hadir rapat secara online, orang hadir persidangan online, orang hadir pengajian atau misa buat yang saudara-saudara Kristen itu online. Jadi masih berlanjut gitu loh. The online world post COVID, dunia online pasca COVID itu masih berlanjut. Bahkan kegiatan belajar mengajar pun bahkan ada yang bisa dilakukan itu secara online. Ada yang hybrid juga loh. Walaupun mungkin tidak untuk sekolah atau universitas yang reguler, tapi mungkin educational courses atau tempat kursus gitu ya. Mungkin ada yang menerapkan pola hybrid. Ada yang menerapkannya full online, ada yang hybrid, itu partial online, partial offline gitu. Saya enggak ini. Jalan aja.
masih YouTube. Saya masih bikin YouTube. Jadi gitu ya untuk menjawab apa? Sebenarnya uraiannya lebih panjang dari 10 menit ini, tapi karena saya udah mau nyampe masjid, mau sholat asar ya. Jadi singkatnya itu. Jadi sekarang ini dunia ini sudah serba digital. Sudah serba terhubung dengan internet gitu loh. Jadi fenomena internetisasi ini nggak bisa terbendung lagi. Jadi makanya wajar kalau memang salah satu persyaratan untuk bisa langgeng untuk kehidupan kita di era digital sekarang ini adalah koneksi internet yang cepat, yang stabil, yang mentereng. Makanya jujur aja saya sebenarnya setuju loh ketika jaringan internet 5G, 5G atau bahkan 6G dibangun di Indonesia itu malah lebih bagus. Sehingga konektivitas masyarakat Indonesia di dunia digital, di dunia internet itu bisa lebih oke lagi, lebih kencang lagi dan lebih cepat lagi gitu. Dan internet di Indonesia tidak slow, tidak pelan, atau bahkan tidak mengalami dikit-dikit gangguan, dikit-dikit gangguan gitu. Sampai bahkan ada yang katanya kabel fiber bawah lautnya itu putus. Makanya ada satu kejadian itu di Merauke pas Mas Dugro Febianto ngetrip ke sana, internetnya lost. Bahkan ada yang cerita juga hampir satu bulan nggak ada koneksi internet. Kenapa? Karena kabel fiber bawah lautnya putus gitu. Jadi makanya perlu banget dibangun jaringan-jaringan internet overhead gitu. Yang 5G, yang 6G itu perlu banget untuk memastikan bahwa kita memiliki sustainable digital living atau sustainable living on the internet. Kehidupan yang berkelanjutan di dunia internet, di dunia digital gitu. Itu adalah sebuah hal yang tidak terbantahkan itu, internetisasi dan digitalisasi itu. Mungkin itu sekedar jawaban dari pertanyaan yang diajukan Budi Aristiadi ya, Menkom Info, tapi sayangnya gaptek. Terima kasih.